Ya, sekarang kita coba lihat nih activity dari teman-teman kita di XM Cafe. Ini ada rumah yang luar biasa ya. Ini tuh kalau nggak salah konsepnya mungkin modern klasik gitu ya, atau klasik modern gitu ya. Ini lihat nih, front yardnya gede banget gitu ya. Ada air mancur dengan ya ada yang boneka-boneka Cupid gitu ya. Nah di sini tuh, hai Okin, nggak apa-apa. Nah ini tempat carportnya juga cukup luas. Nanti di dalam kita lihat ya itu tuh ada mungkin bisa muat 4 mobil lagi. Nah di sini mungkin ala-ala hotel ya. Di sini tuh mungkin seperti apa ya, drop off area gitu ya. Ini dan ini, nah ini Charles nih, drone master. Si drone-nya atas terbang. Nah ini area ya mungkin seperti drop off gitu ya. Nah di situ juga bisa simpen beberapa mobil lagi, gede banget lah pokoknya. Nah konsep rumah ini tuh tadi gue sempat keliling. Ternyata konsep rumah ini tuh unik gitu. Jadi semua ruangan itu ada terpusat di satu posisi di tengah dan semua kamar itu terconnecting satu dengan yang lainnya ya, ada koneksi satu dengan yang lain. Nah ini boleh dibilang area masuknya mau ke kiri ke kanan ya, kanan ya, lo ke kiri ya. Jadi kita ketemu di tengah. Hai. Nah ini nih teman-teman XM Cafe yang sedang ngonten. Saya filmat Estate Kopo. Nah ini area tengah nih. Mungkin ini area living room ya, atau mungkin juga enggak ya, ruang tamu di sana. Ini living room dan di sini tuh terpusat di satu apa ya? Ini tuh model-model kayak perapian. Ya memang kalau kita lihat di Lembang ya, Lembang itu dataran tinggi yang cukup dingin. Ini tadi kita ada kelewat nih sedikit. Nah di sini ada ruang tamu. Ya yang tadi kita masuk ke kiri dan ke kanan. Nah area ke kanannya itu ya ini ruang tamu dan di sini ternyata udah diatur kamar mandi untuk tamu. Nah di sini kita mau lihat juga abis ini ke area dining dan juga dapur bersih. Nah, di sini dapurnya dapur bersih ya, karena nanti di sana di sebelah kanan itu ternyata ada pavilion besar sekali, ada dapur kotor dan beberapa kamar ART juga. Di sini ruang makannya, dan memang saya nggak ngerti ya, yang mendesain ini tuh keren banget. Di sini bisa-bisanya disimpan kolam koi, sambil makan ya bisa lihat kolam koi di situ. Nah, di sini yang tadi gua kasih lihat bahwa di sini ada area garasi ya. Ini garasi dalamnya ini bisa muat betul 4 mobil. Ya, di sini bisa 4 mobil di dalam dan area pojokan sana ya, area pojok sana tuh mungkin itu tempat driver ya. Kayaknya kita nggak usah ke sana deh ya. Nggak usah ya. Come on. Nah, di sini kayaknya kita masuk ke area backyard. Kita lewat dalam lagi ya. Nah, di sini juga boleh dibilang satu area connecting ya, dari area tengah ke area backyard. Ya di sini ada 2 pintu yang bisa dibuka. Ya ini kayaknya keseimbangan terus. Tengah ini nih, gue seneng banget nih sama jam ini. Ini nggak tahu berapa nih harganya, keren banget nih. Nah ini kita lihat ke backyard ya. Backyard di sini keren. Di sini bisa dipakai mungkin sebagai area tea time ya, ngobrol keluarga sambil santai dan lain sebagainya. Dan ternyata kalau mau ala-ala cafe juga bisa di sini. Ya ini ala-ala cafe juga bisa di sini. Kalau misalkan bosen tadi makan di dalam terus, kayaknya sini bisa buat makan juga ya. Tinggal dipesen aja tuh kokinya siapa yang masak di dalam gitu ya. Nah ini area backyardnya luas sekali. Dan sisi sebelah kanan saya ini tuh adalah area service
Ya mungkin ini pavilionnya, ada kamar ART, ada dapur kotor, dan segala macam lah di sana. Ada gudang dan lain sebagainya, kita nggak ke sana. Nah ini kurang lebih backyardnya. Nah dari backyard pun rumah ini tuh punya fasad gitu. Nih lihat nih fasad. Ya jadi rumah ini tuh seperti konsep keseimbangan ya. Lu lihat kanan dan kiri mirip nggak? Mirip ya. Pusat atau sentralnya tuh di sini nih. Ya di 2 lantai ini nih. Nanti kita akan lihat lantai bawah apa, lantai atas apa. Pokoknya ini keren banget lah. Ya keren banget. Yuk kita lihat ke dalam. Nah, ini area tengahnya tuh yang tadi ya. Ini agak turun sedikit. Ini tuh boleh dibilang mungkin bisa dibilang tempat saya berdiri ini pusat atau center dari rumah ini. Poin tinggi ya. Kemudian yang tadi tuh di depan kita lihat ada satu konsep tengahnya seperti apa. Ternyata ini ya boleh dibilang mungkin ini bisa dipakai buat tempat tea time room ya. Di sini ya boleh dibilang sambil kita ngobrol ya, kalau ada kolega bisnis gitu ya, kita bisa ngobrol di sini sambil ngopi-ngopi gitu ya, sambil ngeteh, ngopi. Dan ini pemandangannya langsung ke belakang itu ke backyard ya. Backyardnya keren banget, dan ini tuh setiap ini bisa dibuka ya, setiap ini tuh bisa dibuka, cuma gue bingung cara bukanya gimana. Pokoknya ini bisa dibuka ya. Nah di sini ternyata juga ada beberapa kamar ya, dan kamar-kamarnya itu unik. Tadi gue sebelum video sempat keliling sebentar, semua kamarnya itu ternyata ada seperti connecting gitu ya, supaya mungkin nggak terkesan rumah ini tuh rumah yang egois gitu ya. Tapi memang harus, walaupun ini besar, tapi tetap keakraban, kekeluargaan harus ada. Yuk kita lihat. Nah, ini adalah kamar ya. Ini kamarnya ada di sebelah kiri saya dan kanan saya. Ini tuh terkoneksi, nanti di tengah itu ada untuk wardrobe dan juga ada kamar mandi. Yuk kita lihat, mungkin kita masuk dari kamar ini dulu. Ini kamarnya, mungkin ini kamar anak ya, kita bisa kreasikan kamar anak. Ini juga bisa langsung keluar ya, ini memang jendela bisa dibuka dan sirkulasinya sangat baik ya. Ini memang sepertinya terkonsep dengan baik ya rumahnya. Nah ini yang area connectingnya nih. Di sini ada untuk wardrobe ya, kemudian di sini ada kamar mandi untuk kedua kamar tersebut ya, udah ada bathtub juga. Dan ini kamar yang kedua ya, ini kamar yang kedua. Kita masuk lewat pintu yang area connecting tadi. Ukuran ruangan, konsep semua mirip, dengan kaca pun ini langsung ke depan ya. Ini bisa dibuka dan ini oke banget. Bahkan ini double, ini kacanya tuh double ya, ada kacanya, dan ini kalau misalkan mau privacy juga ini bisa ditutup ya. Nah kemudian kita lihat ada kamar yang besar, mungkin ini juga bisa dipakai kamar tamu atau mungkin juga kamar orang tua. Yuk kita lihat. Nah tapi sebelumnya ya, sebelumnya itu di sini juga ada satu kamar lagi ya, mungkin juga ini bisa buat kamar tamu juga yang nggak terlalu besar. Dan yang uniknya sebenarnya di sini tuh ada satu ruangan kecil ya, tapi ini kayaknya nggak bisa dibuka sih. Ini tuh saya diinformasikan itu tempat ruangan khusus menyimpan sepatu. Wah keren banget kan. Yuk kita lihat kamar utamanya, atau kamar, mungkin kita bilang kamar untuk orang tua lah ya. Nah ini kamar cukup besar ya, dia punya akses langsung ke backyard. Ini terang sekali ya, ini bisa dibuka, ada teralisnya juga, memang disetting untuk keamanan, dan ini bisa dibuka juga. Nah area sini area connecting ya, sekali lagi unik, rumah ini tuh segala macam bisa connect gitu. Nah ini area kamar mandi
Ya, dan ini wah, wanita seneng banget lah pas di sini. Ini kamar dengan lemari yang sangat besar, ya cukup muat juga untuk cukup banyak baju. Dan sebetulnya ini adalah area kamar, cuma mungkin saat ini nggak perlu masuk lah ya karena ini gudang. Tapi saya tadi masuk ke situ itu ini bisa ada akses keluar, dan kamar ini mungkin juga bisa dipakai juga kamar anak atau apa yang terconnecting ke yang kamar yang besar tadi ya. Nah, kita akan lihat sekarang ke area atas ya. Area atas ada apa aja, yuk mari kita lihat. Nah, ini area ke lantai atas, dan kalau boleh dibilang saya lupa kasih tahu bahwa di sini itu dari lantai juga sudah pakai marmer ya. Dari depan tadi kita masuk, dari area depan sampai dengan ke area dalam sampai ke atas itu kombinasi antara marmer dan parket ya. Semua area-area yang kamar itu dia pakai parket. Dan di sini juga railing tangganya cukup unik ya. Saya cukup terkesan juga ya. Ini kayunya kayu solid nih, dengan konsep yang saya bilang bahwa rumah ini tuh dikonsepkan betul-betul sedetail mungkin gitu ya. Nah, ini tangganya model-model klasiknya tetap ada ya. Ini kaca-kaca patri ya. Kaca patri ini memang sekarang udah jarang sekali dipakai, tapi ya menambah kesannya itu bener-bener klasik gitu ya. Model-model rumah zaman Belanda mungkin gitu ya. Nah, ini area lantai 2 ya. Lu bisa lihat di sini open space-nya kerasa banget gitu ya. Dan ini adalah area void. Lu bisa lihat ini area void. Ini yang gue bilang tadi, ini adalah center ya, pusat dari rumah ini. Sirkulasi udaranya tuh luar biasa, enak banget ya. Nah, ini satu kamar, ini kamar utama, dan ini kamar yang menurut gue paling gue pay attention banget itu adalah ruangan ini. Nah, ini adalah ruangan utama. Ini ada walk-in closet-nya ya. Yuk kita masuk ke sini. Wah, ini impian para wanita gitu ya. Ini luas banget gitu ya. Ini khusus untuk walk-in closet buat ngaca-ngaca di sini, ambil baju, keren banget. Ya, ini sudahnya udah tinggal ditutup, dan ini adalah kamar utamanya. Kamar utamanya mungkin terkesannya kalau model-model begini itu seperti terkonsep art deco ya. Jadi ini juga cukup luas. Nggak cukup sih menurut saya, ini sangat luas kalau untuk ukuran kamar. Dan kamar ini tuh dia punya 2 fasad ya. Satu ke backyard, dan dia punya balkon sendiri ya. Dia punya balkon sendiri. Ini tuh yang sisi sebelah kanan, kalau dari belakang itu tadi kita lihat. Nah, ini backyardnya. Ya. Nah, kemudian kita lihat juga satu sisi berikutnya ini adalah ke sini. Ini dia ada view juga keluar ke front yard-nya tadi. Ya, itu adalah pintu masuk daripada rumah ini. Nah, ini juga ada balkonnya. Ya, ini balkonnya untuk ke area depan. Ya, ini ke front yard-nya. Ya, ini area depan. Nah, kita lihat ke kamar mandi daripada kamar utama ini. Kamar mandinya menurut gue ini keren banget sih. Ya. Nah, ini kamar mandinya cukup luas. Di sini sudah ada mini jacuzzi. Ya, kalau yang mau rendem-rendeman, garam-garaman ini ternyata udah ada. Ownernya berarti memang suka sekali di sini. Dan ini area mandi, area shower, ya. Dan yang uniknya apa tau nggak? Lo lihat di sini. Sauna, men. Rumah ini ada sauna, ya. Ini ada sauna tapi ya nggak bisa dibuka sih kayaknya. Ya, ini keren banget ya. Kurang apa lagi coba ya. Nah,
Di lantai 2 itu ada satu kamar lagi. Ya, ada satu kamar lagi, kita lihat. Nah, sebelum kita masuk ke kamar, ya, ini yang tadi nih, pusat titik tengah daripada rumah ini. Oleh pemilik dipakai untuk olahraga. Ya, dengan view langsung ke backyard dan lu lihat sini. Ini view-nya Gunung Tangkuban Perahu. Keren banget. Ya, itu view-nya langsung Gunung Tangkuban Perahu. Ya, nah, ini keren banget. Nah, ini area yang tadi sisi sebelah kanan saya. Ini ada mini ya tempat living room lah ya, tempat ngobrol dan lain sebagainya. Dan di sini tuh ada kamar mandi. Tapi nanti kamar mandi ini ya kita lihat dari dalam, karena rumah ini atau kamar ini ya, rumah ini dengan kamar-kamarnya itu terkoneksi satu dengan yang lainnya. Ini keren banget sih konsepnya. Nah, ini kamar yang kedua. Kamar yang kedua di lantai 2. Ya, jadi ini mungkin bisa untuk kamar tamu juga mungkin bisa ya. Atau mungkin kalau anaknya banyak mungkin juga bisa ya. Karena kamarnya ini memang sudah terkonsep sekali untuk dihuni dengan cukup banyak orang ya. Nah, di sini ada lorong. Ya, ini walk-in closet-nya. Tapi walk-in closet-nya ini nyambung, terkoneksi dengan kamar mandi. Oke. Ini ada walk-in closet-nya. Ya. Kemudian di sini kamar mandinya. Ya. Ini kamar mandinya, udah ada box-nya, udah ada toiletnya, dan ini yang tadi tuh yang kita lihat dari luar. Nah, ini. Ya. Jadi kalau boleh disimpulkan ya bahwa rumah ini tuh boleh dibilang punya konsep yang cukup unik ya. Ada punya area titik pusatnya di mana saya berdiri nih ya, titik pusatnya. Kemudian konsepnya adalah simetris kiri dan kanan. Kemudian dia punya backyard belakang dan front yard yang depan. Dengan masing-masing rumah ini posisinya benar-benar di tengah, dan depan dan belakang punya fasad yang sama bagusnya. Ya, dan kabar baiknya rumah ini dijual. Ya, harganya, lokasinya, detailnya, atau mungkin ada dari lu sekalian yang pengen lihat langsung, merasakan seperti apa rumah ini, terkonsepnya sebaik ini, dan pengen benar-benar ngerasain feel-nya seperti apa, kontak gue Daniel Syafirmak Estate Popo. Thank you for watching.